Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas beberapa soal terkait dengan topik bilangan prima. Ini soal yang pertama, jika 3 membagi A kuadrat plus B kuadrat, buktikan bahwa 3 membagi A dan 3 membagi B, kata hubungnya dan ya. Nah, kita buktikan, buktinya dengan kontrapositif ya. Nah, kalau bukti dengan kontrapositif itu negasi dari ini ya. Nah, cukup ini aja yang dibuat salah. Jadi misal 3 tidak membagi A. Kalau dia tidak membagi A, artinya A sama dengan 3K plus 1 atau A-nya itu 3K plus 2. Tentu saja untuk suatu bilangan bulat K. Gitu ya. Nah, sekarang anggaplah 3-nya membagi B, kan cukup salah satu saja yang tidak membagi. Nah, yang akan kita buktikan dengan kontrapositif itu diketahui negasi dari ini benar, kita buktikan negasi ini juga benar. Kita buktikan negasi ini benar. Jadi ini harusnya misal 3 tidak membagi A, akan dibuktikan 3 tidak membagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya tuh yang ini, gitu ya. Yang ini dulu, kasus yang ini. 3K plus 1 kuadrat tambah, 3 membagi B itu kita tulis saja 3L. Ya, artinya B-nya sama dengan 3L. Kita kuadratkan. Sama dengan 9K kuadrat plus 6K plus 1 ditambah 9L kuadrat. Kita faktorkan, kita keluarkan 3-nya. Ini 3K kuadrat plus 3L kuadrat gitu ya, ditambah 2K tambah 1. Ini artinya ya 3 kali sesuatu tambah 1. Artinya kalau begitu ini dibagi 3 bersisa 1 gitu ya. Dengan cara yang sama untuk kasus yang ini. Dengan cara yang sama untuk kasus itu silakan diuraikan ya. 3K plus 2 kuadrat tambah 3L. Silakan diuraikan, nanti akan diperoleh 3 kali sesuatu juga ditambah 1. Jadi kalau begitu ya berdasarkan dua kasus ini tadi, 3 tidak bisa membagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini cara nulis buktinya. Bukti dengan kontrapositif ya, gitu ya. Lanjut, jika C kuadrat sama dengan AB dan A dan B ini relatif prima, FPB nya 1 ya, buktikan A dan B masing-masing merupakan bilangan kuadrat sempurna. Ya, kita tulis buktinya sambil saya omongkan ya. Kita misalkan, ini bukti langsung aja. Faktorisasi prima atau dekomposisi ya. Prima C adalah P1 dikali P2 dikali PK. Tentu saja dengan PI, P itu P1, P2 dan seterusnya sampai K itu merupakan bilangan prima. Bilangan prima. Itu ya. Nah, kalau begitu perhatikan bahwa AB yang sama dengan C kuadrat ini ya sama dengan P1 dikali P2 sampai PK dikuadratkan. Karena bersifat komutatif, ini kita tuliskan seperti ini. PK dikali PK gitu. Dan tentu saja ini bisa saya kurung begini gitu ya, bisa kurung begitu. Ini berarti P1 membagi, nah ini kan P1 dikali sesuatu sama dengan AB, berarti P1 membagi AB. Titik sampai situ. P1 membagi AB itu
Nah, berdasarkan teorema 1.8, saya tulis saja teorema 1.8. Lihat di video sebelumnya. Berdasarkan teorema titik 18, kalau P1 membagi A kali B, maka P1 membagi A atau P1 membagi B, gitu ya. Nah, lihat, karena A dan B ini relatif prima, FPB-nya sama dengan 1, maka P hanya bisa membagi salah satu dari A atau B. Jadi nggak bisa membagi kedua-duanya karena FPB-nya 1. Nah, kita misalkan aja P1 ini membagi A, gitu ya. P1 ini membagi A, nah, oke, dengan alasan yang ini tadi, P1 membagi A, maka P1 misal P1 membagi A, maka P1 kuadrat juga bisa membagi A. Nah, coba perhatikan. Jadi, kenapa P1 kuadrat membagi A? Karena P1-nya tidak bisa membagi B tadi. Gitu ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk P2. Lakukan hal yang sama untuk P2 dan seterusnya. Maka dengan pelabelan dan pengindekan, gitu ya, atau menyusun ulang urutannya, menyusun dan melabel ulang bilangan beli tadi kalau diperlukan ya, maka kita peroleh A itu sama dengan P1 kali P2 sampai PJ. Jadi nanti akan diperoleh misalnya P2 membagi A, berarti dia tidak bisa membagi B. P3 membagi B, berarti dia tidak bisa membagi A. Kemudian P4 misalnya dia membagi B, berarti dia tidak bisa membagi A, dan seterusnya, sehingga nanti bilangan prima itu akan terbagi untuk membagi A dan juga untuk membagi B, gitu ya. Oke, ini kurang P1 gitu ya, P2 sampai PJ. Dalam hal ini tentu saja J-nya kurang dari K ya. J-nya kurang dari K. Jadi yang bisa membagi A tadi diurutkan ulang menjadi dilabeli P1, P2 sampai PJ. Gitu ya. Dan yang bisa membagi B tadi dilabel ulang lagi ya. Nah, jadi PJ plus 1, PJ plus 1 dikali PJ plus 2 dikali PJ plus 2 dan seterusnya sampai PK kali PK, gitu. Gitu ya. Nah, artinya A itu sama dengan P1 P2 sampai PJ kuadrat dan B sama dengan PJ plus 1 PJ plus 2 sampai PK kuadrat. Ini menunjukkan bahwa A dan B merupakan
A dan B merupakan bilangan kuadrat sempurna.